Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 271. Chapter 271 Tempat Tinggal Guild. Lady Charlene sedang mencari saya. Firasat buruk muncul di benak si Feng. Si Feng memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Charlene. Dia benar-benar tipe orang yang tidak akan bertindak karena altruisme, dan si Feng tidak bisa menahan untuk tidak bertanya-tanya item mana pada dirinya yang diincar Charlene lagi. Lupakan, lebih baik jika aku pergi dan melihat apa yang dia simpan untukku, si Feng memutuskan setelah memikirkannya. Meskipun Charlene adalah penggila uang, dia selalu menerima panen besar setiap kali mereka bertemu. Kali ini, Charlene mungkin memberinya beberapa kues lanjutan lagi. Jika hadiah kuesnya bagus, dia akan mempertimbangkan untuk mencobanya. Namun, menara pengamatan bintang terletak di kota Blackwing, dan situasi ini sangat membingungkan si Feng. Sejak kapan Charlene lari ke Blackwing City? Jika si Feng tidak tahu lokasi menara pengamatan bintang, dia pasti akan membuang banyak waktunya secara membabi buta mencari Charlene di White River City. Apalagi, tidak mudah untuk pergi ke kota Blackwing. Tanpa umpan yang tepat, pemain tidak mungkin pergi ke sana sama sekali. Sederhananya, jika ada pemain lain yang ingin bertemu dengan Charlene, itu akan menjadi usaha yang sangat sulit. Untungnya, itu adalah tugas sederhana untuk si Feng. Meskipun dia sudah menghabiskan jumlah kegunaan di Seven Luminaries Gemstone, izinnya ke kota Blackwing, Aquaros masih memiliki beberapa kartu Blackwing miliknya sendiri. Setelah dipikir-pikir, mungkin aku harus menunda pertemuan dengan Charlene. Berdasarkan pengalaman si Feng selama bertahun-tahun berkampanye di domain dewa, pencarian yang dapat dia picu dengan pergi ke kota Blackwing pasti tidak akan mudah. Dia juga memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan saat ini, jadi lebih baik baginya untuk mendorong masalah ini ke lain waktu. Tanda hubung. Setelah meninggalkan balai kota, si Feng memanggil Aquaros dan Fire Dance untuk bertemu dengannya. Mereka kemudian menuju ke Purple Sun Mansion yang terletak di area perdagangan kota Sungai Putih. Rumah Matahari Ungu awalnya adalah kediaman resmi seorang pangeran. Namun, kaun ini secara misterius menghilang di dalam Purple Sun Mansion lebih dari setengah abad yang lalu. Dalam dekade berikutnya, setiap pemilik baru kediaman juga akan menghilang secara misterius dalam semalam. Jawaban tidak pernah ditemukan atas hilangnya mereka, dan akhirnya, kediaman itu disegel oleh kota lebih dari satu dekade yang lalu. Selain itu, kota itu bahkan menempatkan penjaga di depan kediaman, mencegah siapapun memasuki tempat itu. Tak perlu dikatakan bahwa area yang ditempati Purple Sun Mansion, sebagai kediaman resmi seorang bangsawan, adalah salah satu yang terbesar di dalam area perdagangan kota Sungai Putih. Meskipun si Feng sekarang menjadi Viscount, tanah pribadi yang bisa dia beli akan kurang dari sepertiga dari Purple Sun Mansion. Guild Leader, mengapa kamu membawa kami ke kediaman terbengkalai ini? Aquaros bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ke kediaman bobrok di kejauhan, dan juga pada 8 penjaga yang ditempatkan di luar tempat itu. Persekutuan mereka baru saja memperoleh penyelesaian pertama dari Kastil Iblis Mode Neraka, dan ketenaran yang dihasilkan telah menarik banyak pemain untuk melamar bergabung dengan persekutuan sekarang. Alhasil, Aquaros dibanjiri pekerjaan. Meskipun Blackie juga membantu manajemen, dia terutama berfokus pada pengelolaan sisi lokakarya. Persekutuan di dalam game, di sisi lain, diserahkan kepada Aquaros untuk mengaturnya. Adapun Fire Dance, dia bertanggung jawab untuk memimpin kekuatan utama guild. Masing-masing memiliki tugas masing-masing. Namun, manajemen persekutuan adalah tugas yang paling berat dari ketiganya. Zero Wing baru didirikan baru-baru ini, jadi masih banyak masalah di sisi manajemen. Selain sistem fasilitas guild yang masih belum sempurna, guild mereka juga belum siap merekrut begitu banyak pemain. Oleh karena itu, Aquaros hanya bisa dengan hati-hati memilih siapa yang akan diizinkan masuk ke dalam persekutuan. Sedangkan kriteria pemilihannya tidak berdasarkan level pemain. Sebagai gantinya, dia memilih pemain berdasarkan seberapa terampil mereka dalam pertempuran, dan kriteria seleksi yang ketat seperti itu sangat melelahkan dan memakan waktu. Selain urusan rekrutmen, Aquaros juga harus mengatur urusan sehari-hari guild, dan ini, pada gilirannya, membuat Aquaros menjadi wanita yang sangat sibuk. Jika si Feng tidak memanggilnya, kemungkinan besar, dia masih akan disibukkan dengan masalah perekrutan sekarang. Apa pendapat Anda tentang kediaman ini? Si Feng bertanya, senyum di wajahnya.
Apa yang saya pikirkan tentang itu? Aquaros dengan hati-hati mengamati Purple Sun Mansion. Meskipun saat ini siang hari di domain dewa, dengan matahari bersinar cerah di langit, rumah matahari ungu dikelilingi oleh suasana yang menyedihkan. Itu bahkan memberi orang lain perasaan menakutkan. Namun, tempat tinggal ini menempati sebidang tanah yang sangat luas, dan juga terletak di jantung kota Sungai Putih, itu jelas merupakan real estate utama. Meski terlihat kumuh, namun lokasinya sangat strategis. Baik bank dan rumah lelang hanya berjarak 2 jalan di barat, sedangkan asosiasi petualang berada 3 jalan di timur. Hanya ada 5 lokasi strategis di seluruh White River City, dan 4 sudah dimiliki oleh bangsawan utama, hanya tempat ini yang tersisa tanpa pemilik. Apalagi, dari 5 hunian tersebut, Purple Sun Mansion menempati area terluas. Sayangnya, itu tidak untuk dijual, dan juga dilindungi oleh penjaga. Jika persekutuan dapat mendirikan tempat tinggal persekutuan di sini, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan persekutuan di masa depan. Aquaros menjawab dengan kefasihan. Dia sangat akrab dengan real estate di White River City. Matanya dipenuhi dengan kerinduan ketika dia melihat kediaman bobrok ini. Namun, karena mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak ada gunanya membicarakannya. Belum lagi memiliki wilayah pribadi di dalam wilayah perdagangan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membeli tanah bahkan di sektor terluar kota sekarang. Memang, di dalam kota Sungai Putih, rumah matahari ungu dapat dianggap sebagai lokasi terbaik untuk mendirikan tempat tinggal persekutuan. Si Feng mengangguk setuju. Dia kemudian berkata sambil tertawa kecil, namun, mulai hari ini dan seterusnya, rumah matahari ungu ini milik kita, Zero Wing. Setelah Si Feng selesai berbicara, baik Aquaros dan Fire Dance langsung tercengang. Mereka memandang Si Feng dengan mata penuh ketidakpercayaan. Guild Leader, apa yang kamu katakan? Aquaros tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja dia dengar. Real estate utama ini milik Zero Wing mulai sekarang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkan masalah ini, itu tidak mungkin menjadi kenyataan. Rumah matahari ungu ini akan menjadi kediaman persekutuan Zero Wing mulai sekarang, kata Si Feng sambil tersenyum. Guild Leader, berhentilah bercanda. Untuk real estate prima seperti itu, belum lagi sekarang, bahkan jika 1 bulan telah berlalu, masih mustahil bagi siapapun untuk mendapatkannya. Aquaros memiliki pemahaman yang jelas tentang Guild Residence. Saat ini, tidak ada satupun guild di White River City yang memiliki guild residence sendiri. Namun, Si Feng mengatakan bahwa properti panas ini sekarang berada di bawah kepemilikan Zero Wing. Jika apa yang dikatakan Si Feng memang benar, maka itu akan lebih mengejutkan daripada Zero Wing mendapatkan first clear dari salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar saat ini juga. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku, itulah sebabnya aku membawamu ke sini untuk melihatnya. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika Zero Wing ingin berkembang pesat, Guild Residence adalah suatu keharusan. Sementara itu, Aquaros adalah manajer persekutuan, jadi Si Feng secara alami harus membawanya untuk melihat kediaman persekutuan mereka di masa depan. Itu akan memungkinkan Aquaros untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Bagaimanapun, adalah satu hal untuk mendapatkan tanah untuk kediaman persekutuan, sebenarnya menetapkannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Akan lebih baik bagi mereka untuk merencanakan ke depan. Tepat ketika mereka bertiga tiba di depan gerbang baja rumah matahari ungu, kapten dari penjaga yang ditempatkan berjalan ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Ini adalah lokasi terlarang di White River City. Yang tidak ada hubungannya, silakan pergi, kata kapten penjaga itu. Jangan beritahu saya bahkan saya tidak diizinkan masuk. Si Feng mengungkapkan gelarnya Viscount. Jadi Tuan Viscount, maafkan orang yang rendah hati ini karena tidak mengenali tuanku. Namun, Hakim Weisman secara pribadi telah memberi perintah bahwa tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat ini, dan bahkan jika itu Anda, Tuan Viscount, saya khawatir saya tidak dapat mengizinkan Anda masuk. Kapten penjaga tiba-tiba menjadi penuh hormat saat berbicara dengan Si Feng. Bagaimana dengan ini? Si Feng mengeluarkan kontrak baja hitam kali ini. Kapten penjaga kaget setelah melihat selembar kertas ini. Bagaimanapun, kertas ini adalah akta ke Purple Sun Mansion. Dengan kata lain, mulai saat ini dan seterusnya, Purple Sun Mansion adalah wilayah pribadi Viscount di hadapannya. Karena Tuan Viscount telah menjadi pemilik tempat ini, tentu saja yang rendah hati ini tidak akan menghentikan tuanku untuk masuk, kata kapten penjaga itu dengan hati-hati. Dia kemudian menambahkan, namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang rumah matahari ungu ini.
Jika tuanku berencana untuk masuk, harap berhati-hati. Saya mengerti, si Feng mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, 8 penjaga menjauh dari pintu masuk, membiarkan mereka bertiga masuk ke kediaman. Sementara itu, Aqua Rose dan Fire Dance dikejutkan oleh pengungkapan si Feng. Dia sebenarnya adalah Viscount of White River City. Bangsawan tidak seperti Levels. Seseorang tidak bisa dimuliakan hanya dengan mengharapkannya. Sebaliknya, seseorang membutuhkan reputasi yang besar untuk melakukannya. Saat ini, semua persekutuan di kota Sungai Putih sibuk mencoba meningkatkan reputasi kota Sungai Putih yang mereka miliki. Meski sudah ada pemain yang menjadi warga negara, masih belum ada satu orang pun yang mencapai bangsawan hingga sekarang. Sedangkan bangsawan dapat dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu Duke, Markis, Count, Viscount, dan Baron. Hanya kesulitan menjadi Baron telah membuat semua persekutuan di kota Sungai Putih meratapi ketidakberdayaan mereka, belum lagi mendapatkan posisi Viscount, yang satu tingkat di atas Baron. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 272. Chapter 272 Spirited Away. Berdasarkan pengetahuan Aqua Rose tentang otoritas Baron, selain bisa membeli wilayah pribadi di dalam White River City, mereka juga bisa menyewa penjaga mereka sendiri. Seorang Baron dapat menyewa total 10 NPC untuk menjadi penjaga wilayahnya sendiri. Namun, Baron adalah bangsawan pangkat terendah. Hanya ketika seseorang dipromosikan ke Viscount, dia akan dihitung sebagai salah satu bangsawan sejati kota. Seorang Viscount tidak hanya dapat membeli wilayah pribadi, seseorang dapat merekrut hingga 40 NPC sebagai penjaga, serta memiliki 2 penjaga pribadi. Memiliki penjaga pribadi adalah hak istimewa yang hanya tersedia untuk bangsawan sejati. Penjaga normal yang dipekerjakan oleh pemain tidak mampu berkembang, tidak seperti pengawal pribadi. Dengan kata lain, setelah perekrutan, level penjaga normal tidak akan berubah tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Di sisi lain, pengawal pribadi bisa dinaikkan levelnya. Mereka juga akan menerima atribut bonus dari naik level, membuat mereka jauh lebih kuat dari penjaga biasa. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara monster biasa dan monster boss. Sementara itu, jika persekutuan mereka memiliki pengawal pribadi yang melindungi kediaman persekutuan mereka, pada tahap permainan ini, pertahanan kediaman persekutuan mereka pasti akan sangat mudah. Selain itu, mereka bahkan dapat meminta pengawal pribadi ini berpartisipasi dalam pertempuran boss. Meski level NPC ini akan ditekan, mereka masih akan jauh lebih kuat dari rata-rata pemain. Dengan pengawal pribadi ini, Zero Wing akan memiliki keuntungan lebih besar dari persekutuan lain saat bersaing memperebutkan bos lapangan. Berpikir sampai saat ini, Aqua Rose tidak bisa membantu tetapi mengevaluasi kembali pendapatnya tentang si Feng sekali lagi. Guild Leader, semakin aku mengenalmu, semakin sedikit aku benar-benar mengerti tentangmu. Anda tidak hanya berhasil mendapatkan lokasi yang sangat baik untuk Guild Residence, Anda juga seorang Viscount of White River City. Jika guild lain ingin mengetahui tentang masalah ini, mereka pasti akan menjadi gila. Aqua Rose terkikik, mengedipkan matanya yang besar. Memang, mereka pasti akan memburuku seperti orang gila, si Feng tertawa. Saat persekutuan memiliki kediaman mereka sendiri, mereka akan menjadi seperti bibit yang akhirnya berakar, mereka tidak akan lagi bergantung pada angin dan hujan. Hanya dengan menumbuhkan akar maka tanaman dapat tumbuh subur dan memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Di masa lalu, seorang pemain pernah bercanda bahwa guild tanpa guild residence mereka sendiri seperti sekelompok bandit gunung, sedangkan guild yang memiliki guild residence sendiri seperti penguasa suatu wilayah. Alasannya adalah, hanya dengan kediaman persekutuan secara bertahap dapat menyempurnakan banyak manfaat yang mereka berikan. Itu terutama berlaku untuk guild quest. Pada tahap permainan ini, karena belum ada yang memiliki kediaman persekutuan mereka sendiri, NPC di dalam kota tidak dapat menerbitkan misi secara pribadi ke persekutuan. Karenanya, pemain hanya dapat menerima beberapa misi harian dari asosiasi petualang untuk mendapatkan reputasi serikat. Dibandingkan dengan misi individu yang diterima pemain dari asosiasi petualang, quest guild pribadi yang diterbitkan oleh NPC memberikan reputasi guild yang jauh lebih tinggi. Jika persekutuan cukup kuat, bahkan ada kemungkinan bahwa misi yang memberi hadiah untuk item peringkat epik akan muncul. Selain itu, tidak seperti di asosiasi petualang, jumlah pencarian yang tersedia untuk anggota guild tidak hanya terbatas pada 2 atau 3. Selama persekutuan cukup kuat, akan ada beberapa ratus, bahkan ribuan misi persekutuan yang diterbitkan di kediaman persekutuan setiap hari.
Dengan begitu banyak pencarian yang tersedia, pemain akan dapat naik level dan meningkatkan peralatan mereka lebih efisien daripada jika mereka terbatas pada monster gerindra. Juga, analisis statistik yang dibuat oleh para profesional di masa lalu menunjukkan bahwa guild dengan guild residence menghasilkan setidaknya 2 kali lipat, atau bahkan 3 kali lipat, jumlah uang guild tanpa guild residence. Selain itu, hanya dengan guild residence, guild secara resmi memiliki sumber pendapatan yang stabil. Alasannya adalah, setiap kali anggota guild menyelesaikan guild quest, guild tersebut secara otomatis akan mengumpulkan 15% dari hadiah quest sebagai biaya pemrosesan. Biaya yang dikumpulkan kemudian akan disimpan di dalam bank persekutuan untuk digunakan sebagai dana bagi persekutuan. Inilah alasan mengapa guild residence sangat penting. Lokasi guild residence juga sangat penting karena ini berhubungan dengan jumlah guild quest yang akan diterima guild. Guild residence yang baru didirikan akan menjadi keberadaan yang tidak diketahui di White River City. Tepatnya, itu tidak akan diketahui oleh NPC di White River City, dan anonimitas itu akan mencegah banyak dari NPC ini untuk menjalankan misi dengan guild residence yang baru didirikan. Namun, jika guild residence didirikan di lokasi dengan lalu lintas tinggi seperti area perdagangan, itu akan mudah diketahui oleh NPC. Akibatnya, jumlah misi yang diterima guild residence akan meningkat. Sementara itu, seiring dengan bertambahnya jumlah quest yang diselesaikan oleh guild, ketenaran dari guild di antara NPC juga akan meningkat. Dan jumlah NPC yang mau melakukan misi pencarian juga akan meningkat secara bergantian. Kecepatan pengembangan seperti bola salju tidak akan terhentikan begitu dimulai. Oleh karena itu, jika guild di White River City mengetahui tentang Zero Wing yang memiliki guild residence, mereka pasti akan membenci si Feng sampai ke tulang. Untungnya, Zero Wing telah melewati tahap persekutuan yang masih muda, guild yang tidak tergabung tidak akan berani membuat musuh keluar dari Zero Wing. Hanya guild kelas 3 atau lebih tinggi yang akan menjadi ancaman. Namun, begitu Zero Wing secara resmi mendirikan guild residence, bahkan guild kelas 3 tidak akan berani menjadi musuhnya. Sementara si Feng dan Aquaros sedang berdiskusi, mereka bertiga tiba di dalam bangunan utama rumah Matahari Ungu. Setelah dibiarkan kosong selama lebih dari 1 dekade, interior rumah itu sepenuhnya tertutup lapisan debu. Gulma bahkan terlihat tumbuh di lokasi tertentu di dalam mansion. Bagian dalam bangunan tampak sangat bobrok, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Belum lagi manusia, tikus pun tidak mau tinggal di tempat ini. Sepertinya tempat ini perlu dihancurkan dan dibangun kembali sepenuhnya, kata si Feng dengan rasa sakit hati saat dia melirik ke bagian dalam mansion. Untuk wilayah milik pribadi, setiap pengeluaran yang dihabiskan untuk itu harus keluar dari kantong pemiliknya sendiri. Namun, belum lagi membangun aula persekutuan yang dimaksudkan untuk seluruh persekutuan, bahkan biaya membangun rumah biasa pun sangat mahal, itu adalah harga yang tidak mampu ditanggung oleh orang normal. Hanya persekutuan besar dengan kekayaan luar biasa yang mampu membayar harga seperti itu. Guild Leader, kamu adalah pemain terkaya di White River City, namun kamu benar-benar menangis karena menjadi miskin. Aquaros memutar matanya ke arah si Feng. Dia tahu pasti bahwa si Feng telah menghabiskan lebih dari 100 koin emas bahkan tanpa berkedip ketika dia membeli desain penempaan perisai Arclight. Si Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit menanggapi godaan Aquaros. Apa yang Aquaros tidak tahu adalah bahwa biaya 200 koin emas diperlukan untuk membangun aula persekutuan yang paling umum sekalipun. Sementara itu, Guild Hall hanya berkapasitas 500 pemain. Jika itu adalah aula persekutuan dengan kapasitas 1000 pemain, biaya konstruksi akan menjadi 500 koin emas. Dengan area yang ditempati rumah Matahari Ungu, si Feng dapat membangun aula persekutuan tingkat lanjut dengan kapasitas paling tidak 3000 pemain. Namun, label harga untuk aula serikat tingkat lanjut adalah 3000 koin emas. 3000 emas adalah jumlah astronomis untuk salah satu persekutuan. Meskipun si Feng memang memiliki kemampuan untuk membangun aula persekutuan tingkat lanjut, dia masih memiliki beban 30.000 emas dari pencarian proyek Injil yang membebani dirinya. Dia tidak berani menghabiskan uangnya secara sembarangan. Satu-satunya alasan dia menghabiskan lebih dari 100 emas untuk desain penempaan perisai Arclight adalah karena dia yakin bisa mendapatkan kembali uang melalui penjualan perisai yang dia hasilkan. Dalam kasus Guild Hall, bagaimanapun, itu adalah pengeluaran satu arah. Tepat ketika kelompok si Feng tiba di tangga, si Feng tiba-tiba merasakan embusan angin dingin bertiup di wajahnya. Dia juga bisa mendengar suara tidak jelas berbisik di telinganya, seolah memanggilnya untuk menuruni tangga. Seketika, si Feng merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri.
Tanpa ragu-ragu, si Feng segera menghunus Abyssal Blade dan Demon Bane, meningkatkan kelima inderanya hingga batasnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya siap menghadapi musuh yang akan muncul. Aqua Rose dan Fire Dance, di sisi lain, bereaksi sedikit lebih lambat dari si Feng. Namun, mereka terlalu cepat menyiapkan senjata saat mereka menatap tangga. Bertentangan dengan harapan mereka, bagaimanapun, tidak ada yang muncul dari tangga. Hanya angin dingin yang bertiup dari bawah, menyebabkan rumput liar di dalam rumah itu sedikit bergetar. Bagaimana bisa ada angin yang datang dari dalam gedung? Fire Dance bertanya, merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan situasinya. Dunia virtual domain dewa sangat mirip dengan kenyataan. Sementara itu, lokasi mereka saat ini adalah jantung mansion. Itu adalah ruang tertutup, jadi seharusnya tidak mungkin ada angin datang. Demikian juga, si Feng juga merasa masalah ini aneh. Namun, menurut pengetahuan si Feng, memang ada sesuatu yang sangat aneh tentang rumah matahari ungu ini. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa setiap pemilik rumah sebelumnya telah menghilang tanpa jejak saat tinggal di dalam gedung. Karena penghilangan inilah penduduk White River City menjuluki bangunan itu sebagai rumah hantu. Bahkan penyihir tingkat 4 Weisman tidak dapat menemukan alasan hilangnya pemilik masa lalu. Satu-satunya solusi yang dia miliki adalah mengirim tim penjaga untuk mencegah siapapun memasuki mansion. Si Feng juga belum mempelajari apapun tentang Purple Sun Mansion di kehidupan sebelumnya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, dia tidak pernah mengira akan merasakan tekanan yang begitu besar hanya dengan berdiri di pintu masuk tangga. Rasanya seolah-olah dia sedang berdiri di depan binatang buas. Selain itu, tekanan semacam ini memiliki rasa keakraban. Namun, si Feng tidak dapat mengingat di mana dia merasakan tekanan ini sebelumnya. Angin dingin sepertinya datang dari ruang bawah tanah. Mari kita lihat sekarang. Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk pertama kali menemukan sumber angin misterius ini sebelum membuat keputusan lebih lanjut.